Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya adalah tentang cara mengcompile, decompile, ataupun recompile suatu APK ya, suatu file aplikasi Android. Kita menggunakan tiga tool ini untuk mengcompile. Jadi tujuan pembelajaran ini hanya untuk mengetahui struktur data dari suatu aplikasi, tidak untuk mengubah, tidak untuk menyadur, tidak untuk menghapus, menambah, mengurangi apapun APK yang ada di luar sana tanpa izin dari pemiliknya karena sudah dilindungi dengan hak cipta. Mohon hati-hati, bijaksana dalam menggunakan tool ini. Sebelum ketiga tool ini kita download, ini bisa kalian cari di Google masing-masing. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita masuk ke halaman ini ya. Ini untuk mendownload Java. Jadi berkaitan dengan Android, itu berkaitan dengan Java. Environment-nya harus kita set up dulu. Pilih Windows yang 64 jika 64 bit ya, atau 86 jika 32. Oke, selanjutnya kita pilih, kita install, kita download, lalu setelah di-download filenya kita install. Setelah terinstall, biasanya Java itu masuk ke dalam folder C ya, drive C. Kita pilih yang program files. Nah, di sini ada folder Java yang sudah terinstall. Kita pilih yang JRE, lalu bin, lalu ke sini kita kopikan My Computer atau This PC kalau Windows 10, data properties. Lalu di sini pilih Advanced System Setting. Kita set variable environment-nya. Kita pilih yang plat ya. Klik 2 kali aja, lalu kita kalau belum ada kita tambahkan. Kalau ada kita tinggal misalkan kita tambahkan. Kita tinggal copy atau paste yang tadi ya. Tapi di sini sudah ada, jadi nggak perlu ada dua ya. Tapi kalau memang belum ada new, ya tinggal di pastekan saja. Sampai ujungnya bin ya. Kalau tidak ujungnya bin, dia tidak akan terbaca, percuma. Oke, kalau sudah di oke ya. Ini karena Pak sudah setting, jadi nggak perlu di oke kan. Oke, kan. Selanjutnya sudah di setting environment Java-nya, baru kita tes satu persatu tools ini. Yang mana kira-kira yang paling bagus? Kita bandingkan. Kita mulai dari APK Editor Studio. APK Editor Studio ini secara tampilannya bagus, mudah dipahami. Kita menggunakan APK untuk tes ya. Misalkan kita ambil APK tes, dia langsung unpacking. Jadi seperti kayak ekstrak kalau filenya di rar atau di zip ya, di unzip. Jadi ini di unpacking kalau istilahnya APK Editor Studio. Nah, sini ada resources, ada file systemnya. Ada resources drawable ini untuk gambar, ada layout ini untuk susunan tampilan, ada value ini data dan nilainya, string, dan ada XML ini untuk pengaturan. Resources ini bisa juga lebih lengkap, lihat di sini di folder res lengkap. Kalau mau lebih enak ngelihatnya, kita open contents. Dia langsung masuk ke dalam folder tempat kita unpacking ini tadi. Nah, di mana yang mau kita ubah? Katakanlah di resources ya, di drawable ya, kita mengubah gambar, boleh. Ini icon dari APK-nya misalkan. Kita mau mengubah original lah, misalkan manifestnya bisa juga.
akan kita ubah file editor ya, yang rata-rata yang terkenal misalkan kayak Sublime, kayak Notepad++ itu bisa tanpa perlu ada Android Studio. Oke, ini adalah permission. Biasanya kalau kita install suatu aplikasi di Play Store, dia akan boleh mengakses kamera, kontak, galeri dan sebagainya. Itu dari sini kita settingnya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita bermain di sini, kita mengubah tampilan, mengubah data, misalkan mengubah CSS-nya dan sebagainya. Kalau sudah kita ubah sesuai keinginan kita balik lagi ke sini, lalu tinggal kita save APK, maka dia sudah menjadi APK yang baru yang sudah teredit. Ingat, yang sudah teredit, apalagi APK punya orang lain, jangan mengklaim ini milik kita. Apalagi sampai didistribusikan ulang, sampai di iklan di monetize ya. Nah, kekurangannya hanya adalah classesnya tidak bisa dibuka menggunakan APK Editor Studio. Maka kita menggunakan aplikasi lain. Oke, ada ToolAlight. Di dalam ToolAlight ini pertama kita harus meletakkan APK yang mau kita taruh di dalam folder input APK. Setelah itu kita jalankan ToolAlight-nya, dia berbentuk batch ya, jadi kayak seperti command prompt. Ini lumayan powerful walaupun tampilannya tidak user friendly. Nah, di sini ada tombol-tombol yang akan kita pilih nih. Di sini ya, please make your decision. Pertama kita pilih angka 0 untuk memilih aplikasi apa yang mau kita edit. Kalau belum ada di dalam folder input APK tadi, maka tidak akan muncul tes APK ini. Jadi harus diletakkan dulu APK-nya, baru muncul APK-nya di dalam ToolAlight. Lalu karena dia satu-satunya ya, peringkat 1, ya kita klik 1. Terus kita pilih yang nomor 2, di compile. Kalau tidak unpacking, ini istilahnya di compile. Setelah kita di compile, maka akan muncul ke dalam folder tadi input, sekarang masuknya ke dalam project. Jadi input tadi tempat kita meletakkan APK, project tempat keluarnya setelah kita compile di compile. Nah, perhatikan di sini, jika tadi menggunakan tool sebelumnya tidak ada folder namanya Smally, maka sekarang muncul Smally. Smally ini adalah assembly language yang punya Android ya. Jadi kelas .dex tadi diterjemahkan menggunakan tools ini sehingga bisa terbaca. Jadilah folder Smally namanya. Maka nggak ada lagi tadi yang lambang Android tadi yang bernama kelas .dex tadi, tapi berganti menjadi folder Smally. Ini bisa kita ubah kalau bisa kebuka. Bisa kita klik kanan ya. Oke, bahasanya sedikit berbeda dari bahasa pemrograman kebanyakan. Untuk tentang bahasanya kita akan jelaskan di pertemuan yang lain ya. Selanjutnya kalau sudah semua kita ubah sesuai kehendak kita, lalu kita kembali ke sini lagi. Kita tinggal pilih compile, pilih 4. Pilih 4, maka dia jadi compile ya. Setelah di compile, langkah selanjutnya kita pilih 9, yaitu sign. Jadi ada signature-nya, setiap aplikasi itu ada signature-nya. Terus selanjutnya zip line, nomor 10, zip line. Setelah sign dan zip line,
selesai, berhasil. Kita lihat tadi di sini di apa namanya project ya, Tool-Alight. Dia akan keluar di sini hasil output APK yang baru yang sudah berhasil kita ubah seperti itu kalau menggunakan Tool-Alight. Tools berikutnya yaitu tools APK Easy Tool. APK Easy Tool ini tampilannya seperti ini. Sesuai namanya, easy ya, sangat mudah. Kita tes misalkan menggunakan browse tes APK. Kita langsung di compile. Ya, di compiling. Prosesnya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, di compile successful, kita bisa melihat directory-nya di mana, di compile APK directory. Jadi ini ada pilihannya semua, bisa di compile, bisa di sign. Oke, tes APK sudah di sini. Dia juga per folder, di compile, recompile, extract, zip, smali dan smali. Kita lihat di sini masih di compile, sama tampilannya seperti tadi. Tapi bedanya kalau misalkan dengan yang tadi, oke, kita bandingkan dengan yang tadi. Aset tidak ada originalnya ya, tidak ada file folder originalnya. Ini ada folder originalnya, yaitu tentang Android manifestnya. Tapi kalau originalnya tadi ada di tools yang pertama tadi. Maka di sini juga sama, bebas juga kita berkreasi seperti tadi, sama seperti Tool-Alight tadi. Nah, kalau sudah selesai kita ubah, tinggal klik compile. Di sini kita bisa pilih, dia otomatis, jadi tidak perlu memilih angka 10, angka 9 seperti ini tadi kan. Harus desain, harus di zip align, manual. Tapi kalau di sini kalau kita pilih ini sign APK after compile, zip align after compile, kita tinggal klik compile, maka dia akan muncul di folder yang sudah tercompile. Nah, sudah di recompile ya, muncul di sini APK barunya nanti. Oke. Itu sekilas tools yang familiar atau yang famous ya, lumayan banyak menggunakan. Sebenarnya masih banyak tools yang lain ya, yang paling aman ya jelas menggunakan Android Studio. Jadi kita bisa build dari awal, ada formatnya. Ini sifatnya hanya mengubah, tidak bisa membuat dari awal. Jadi ini hanya mengubah APK yang sudah ada menjadi APK yang baru. Baik, sekian tutorial kita. Jika ada pertanyaan seperti biasa, sambung ke e-learning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.